memasuki pertemuan ke-7, melanjutkan dari sebelumnya. Di sini kita akan lebih belajar ke praktek uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, diharapkan dari sini kita bisa melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SSS. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengambilan keputusan akan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian kita. Nah, sebelumnya Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest. Untuk linknya sudah di-share di kolom chat. Zoom untuk waktu pengerjaannya 5 menit dari sekarang. Jadi nanti sampai pukul 8:20. Terima kasih, silakan.
Baik, Bapak Ibu, apakah sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sekarang kita coba lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, kita review sebentar tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Kemarin ada beberapa soal pretest dan posttest. Nah, di sini kita coba akan melihat mereview sambil melihat jawaban dari pertanyaan pretest dan posttestnya. Di sini dalam melakukan penelitian, instrumen penelitian yang digunakan harus bersifat, dari 20 responden, 5 orang yang mengisi pada saat pretest dan 7 orang mengisi pada saat posttest, di sini semuanya menjawab reliable dan valid. Jadi kita semua sepakat bahwa instrumen penelitian sebelum digunakan untuk mengambil data itu harus dibuktikan dulu reliabilitas dan validitasnya, harus terbukti reliable dan valid. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, instrumen dikatakan bersifat valid jika, di sini dari 12 responden, 3 orang pada saat pretest ini menjawab selain jawaban yang benar, yaitu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi instrumen itu dikatakan bersifat valid itu ketika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau valid itu kan akurat, tepat sasaran. Jadi instrumen yang bersifat valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya, instrumen dikatakan reliable jika di sini 91,7% dari responden yang hanya 1 orang saja yang menjawab selain jawaban yang benar. Jadi untuk instrumen dikatakan reliable ini ketika hasil pengukurannya konsisten. Jadi sehingga alat ukurnya atau instrumennya ini dapat dipercaya karena hasil pengukurannya konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya peneliti menguji instrumen dengan mengujikannya beberapa kali pada responden yang sama. Dalam hal ini peneliti melakukan, untuk pada kasus ini ketika peneliti menguji instrumen dengan mengujikannya beberapa kali pada responden yang sama, ini berarti peneliti melakukan uji reliabilitas tes retest. Nah, dari 12 respon yang diberikan, 5 pada saat pretest dan 7 post test, ini ada 4 orang yang menjawab kurang tepat pada saat pretest dan 2 orang yang menjawab kurang tepat pada saat post-test. Jadi sudah berkurang pada saat post-test. Untuk selanjutnya, agar jadi di sini tadi jawabannya ini ya, uji reliabilitas tes retest. Ketika instrumennya ini diujikan beberapa kali pada responden yang sama. Untuk selanjutnya, agar instrumen dapat digeneralisir, untuk digunakan ke populasi yang diteliti, peneliti harus melakukan di sini harus melakukan uji validitas eksternal. Nah, ini ada 3 orang yang menjawab kurang tepat pada saat pretest dan pada saat post-test terdapat 1 orang yang kurang tepat. Untuk selanjutnya, peneliti butuh mengkonsultasikan instrumennya kepada para ahli pada saat melakukan uji validitas konstruksi. Ini terdapat 4 orang yang kurang tepat menjawab pada saat pretest dan 3 orang yang kurang tepat menjawab pada saat post-test. Jadi kalau peneliti butuh mengkonsultasikan instrumennya kepada para ahli, ini saat melakukan uji validitas konstruksi. Kalau uji validitas isi, jadi menyamakan isi yang ada di instrumennya ini dengan komponen isi. Kalau kemarin itu agar lebih memudahkannya untuk melakukan uji validasi isi ini, kita bisa membuat kayak kisi-kisi. Jadi kita cocokkan kisi-kisinya dengan instrumen yang kita bikin. Apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita bikin, yang kita buat dalam instrumen itu sudah mencakup dari semua kisi-kisi yang seharusnya kita penuhi dalam instrumen, apakah belum, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini untuk kita belajar prakteknya, kita ada studi kasus tentang instrumen gaya kepemimpinan. Jadi instrumennya ini misalkan kita melakukan penelitian pengaruh gaya kepemimpinan seorang terhadap suksesnya organisasi. Nah, jadi kan di sini kita punya variabel
X atau variabel bebasnya ini adalah gaya kepemimpinan. Nah, untuk menilai gaya kepemimpinan seseorang, kita kan perlu alat ukur gaya kepemimpinannya ini apakah sudah baik, belum, ataukah sudah sangat baik, ataukah sangat kurang baik, ataukah cukup, seperti itu. Jadi kita perlu instrumen untuk menilai gaya kepemimpinan seseorang ini ketika kita akan melakukan penelitian pengaruh gaya kepemimpinan seseorang terhadap suksesnya suatu organisasi. Nah, kalau misalkan kita mau mengukur panjang, kan sudah jelas alat instrumennya itu sudah standar, semuanya sudah tahu bisa digunakan, bisa mengukur panjang itu menggunakan meteran seperti itu, atau suhu, semuanya sudah tahu bahwa bisa mengukur suhu itu menggunakan termometer. Jadi alat instrumennya itu sudah standar, sudah diterima oleh semua kalangan seperti itu. Nah, akan tetapi kalau misalkan instrumen gaya kepemimpinan, kita kan masih asing. Alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan ini seperti apa sih? Nah, seperti itu. Nah, kita perlu membuat instrumennya tersebut. Nah, instrumen setelah kita bikin berdasarkan kayak kita perlu mengkonstruk uji validasi konstruksi, jadi dikonsultasikan kepada para ahli, terus apa sih komponen-komponen yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, ini bisa kita bikin kisi-kisinya kayak di validitas isi tadi, kisi-kisi yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, misalkan kayak tingkat pendidikan atau apa dan lainnya, itu kita perjelas, kita detailkan. Nah, setelah dari kisi-kisi yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan ini, kita bikin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya jawabannya itu bisa mendapatkan data tentang gaya kepemimpinan tersebut. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah ini yang dinamakan dengan instrumen yang akan kita uji. Apakah pertama pertanyaan yang kita buat untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang ini sudah valid ataukah belum, sudah reliable ataukah belum. Nah, ini yang akan kita uji. Nah, di sini untuk kasus yang kita coba, ini ada 18 item atau 18 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Nantinya kita akan coba uji validitas dan uji reliabilitasnya. Nah, sebelum kita praktek bersama, nanti bisa menggunakan SPSS. Saya berikan gambaran sedikit tentang tutorialnya untuk uji validitas. Nanti kita setelah membuka datanya di SPSS, kita nanti akan ada tombol klik analyze, setelah itu kita pilih correlate dan klik bivariate, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk pengambilan keputusannya sendiri, apakah kan nanti setelah kita hitung akan keluar koefisien korelasinya. Nah, untuk keputusannya sendiri, apakah item ini sudah valid ataukah belum, ini ada beberapa dasar pengambilan keputusan. Di antaranya kalau biasanya yang cukup familiar itu ada dari Sugiono tahun 2015 dan Friedenberg ini tahun 1995. Beliau menyatakan ketika koefisien korelasinya ini lebih dari sama dengan 0,30 berarti item tersebut sifatnya sudah valid. Nah, ada referensi lain yang mengatakan di sini dari berdasarkan Department of Labor Employment and Training Administration tahun 1999 membuat beberapa kriteria. Kalau misalkan koefisien korelasinya ini di atas 0,35 berarti ini sangat bermanfaat, sangat valid. Nah, kalau misalkan koefisien korelasinya ini antara 0,21 sampai 0,35, ini masih dimungkinkan bermanfaat, masih bisa lah digunakan. Nah, ketika koefisien korelasinya 0,11 sampai 0,20 ini tergantung situasinya. Kalau di bawah 0,11 ini berarti mungkin tidak bisa digunakan. Nah, tergantung di sini kan dijelaskan
Di sini tergantung situasi. Tergantung situasinya yang dimaksud itu seperti apa. Kalau dalam referensinya beliau itu ketika kita menguji uji validitas, terus nilainya itu di bawah 0,35 misalnya, ini kita tidak kita tidak bisa serta-merta memutuskan bahwa ini tidak valid seperti itu. Tapi kita bisa melihat keadaannya. Keadaan yang perlu dipertimbangkan ini adalah diantaranya tentang biaya alat instrumen tersebut, terus biaya kesalahan perekrutannya, terus tentang tingkat dampak merugikan yang terkait dengan alat penilaian tersebut. Jadi misalkan pada suatu kasus menguji instrumen untuk merekrut pelamar pekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika pekerjaannya yang dibutuhkan itu tidak terlalu membutuhkan ketelitian yang tinggi, terus kalau misalkan pekerjaan tersebut melakukan kesalahan itu tidak terlalu merugikan, isinya kayak risikonya itu kecil. Kalau menurut dari ini referensinya ini bisa ketika nilai validitasnya ini pada tingkatan 1 sampai 3 ini masih bisa digunakan ketika pada posisi tersebut. Nah, akan tetapi kalau misalkan alat instrumennya tersebut itu digunakan untuk merekrut pekerjaan yang pekerjaannya tersebut itu membutuhkan ketelitian yang tinggi, terus ketika melakukan kesalahan itu resikonya juga yang diberikan besar, terus merugikan. Nah, ini kita bisa memilih yang ini sangat bermanfaat, jadi validitas yang cukup tinggi. Jadi kalau dari referensinya ini untuk instrumennya kita terima valid dan tidaknya ini tergantung bisa mempertimbangkan beberapa kondisi. Akan tapi kalau misalkan yang umumnya kita lihat beberapa saya melihat paper itu untuk koefisien korelasinya menggunakan yang ini Sugiono tahun 2015 dan Friedenberg yang mengatakan bahwa koefisien korelasinya di atas 0,30 itu berarti itemnya valid. Nah, selain itu ada juga yang dari Kurniawan dan Yuniarto tahun 2016 ini yang pengambilan keputusannya ini menggunakan perbandingan antara R hitung dan R tabel. Jadi ketika R hitungnya lebih dari R tabel, berarti item tersebut valid. Nah, R hitungnya ini berarti koefisien korelasinya yang didapatkan dari SSI itu, dan setelah itu dibandingkan dengan R tabel. Jadi ada R tabelnya. Kalau misalkan N-nya yang di sini kita gunakan ini jumlah responden yang kita gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas ini adalah 30 orang, N30, dengan taraf signifikansi, taraf keerorannya 5%, berarti R tabelnya 0,3061. Jadi koefisien korelasinya R hitungnya kita bandingkan dengan 0,361. Misalkan ini 0,4 di atas, lebih dari 0,361 berarti valid. 0,331 kurang dari 0,361 berarti dia tidak valid, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan menggunakan Microsoft Excel ini sebagai alternatif kalau misalkan belum memiliki software SPSS, jadi bisa menggunakan Microsoft Excel, nanti menggunakan tools data analyze. Nah, dari Microsoft Excel, akan tapi ini kalau misalkan belum terbiasa menganalisis data menggunakan Microsoft Excel, biasanya tools data analisnya belum diaktifkan. Nanti bisa diaktifkan kalau misalkan di Microsoft Excel Bapak itu belum diaktifkan. Nah, ini klik data, terus data analyze dan correlation. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini dipilih rank data yang akan kita lihat korelasinya. Terus kita klik OK. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dalam uji validitas ini, di sini tadi kita menggunakan korelasi. Kenapa dalam menguji uji validitas itu kita menggunakan korelasi? Karena kan seperti yang sempat disinggung sebelumnya, untuk uji validitas ini kita
tujuannya itu untuk ingin mengetahui seberapa akurat alat ukur yang kita bikin. Kalau misalkan tadi itu yang kita contohkan itu adalah instrumen gaya kepemimpinan, kita ingin mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Nah, tentang gaya kepemimpinan ini kan kita punya indikator-indikator apa saja sih yang dapat digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan, atau apa saja sih yang menjadi faktor gaya kepemimpinan seseorang itu. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan dari teori-teori yang ada beberapa faktor, terus kita jabarkan menjadi, katakanlah di sini tadi ada 18 items yang bisa kita gunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Ketika skor dari masing-masing responden ini kita korelasikan dengan skor totalnya ini tinggi, ini berarti ada keterkaitan. Dan jadi masih satu topik, ada keterkaitan antara 18 item tersebut saling berkaitan. Jadi memang tujuannya sama untuk menilai atau mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Ini alasan kenapa kok dari tadi kita menggunakan korelasi ketika untuk menguji validitas. Nah, kalau misalkan korelasinya rendah, nah berarti kan dari beberapa item ini tadi itu ada yang tidak berkaitan, ada yang tidak saling mendukung untuk tercapainya tujuan menghitung atau mengukur tingkat gaya kepemimpinan seorang tersebut. Nah, inilah nanti berarti alat ukur tersebut atau instrumen ini kurang tepat ketika digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika alat instrumen tersebut tidak valid, seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya mungkin kita review. Ketika alat instrumen tersebut tidak valid, kita bisa merevisinya. Jadi kalau misalkan itemnya tidak valid, kita bisa merevisi, kita konsultasikan ke ahli, mungkin kenapa kok ini tidak valid, apakah memang pertanyaannya ini tidak mendukung untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang, ataukah memang bahasanya ini yang rancu. Nanti kalau misalkan bahasanya yang rancu, bisa kita revisi bahasanya. Jadi kita revisi, setelah itu kita revisi, kita ujikan lagi ke responden yang sama. Nah, selain itu, selain kita melakukan revisi, kalau misalkan kita tidak ingin melakukan revisi, kita bisa menguji ke responden yang lain tanpa melakukan revisi. Kenapa? Karena kemarin sempat disinggung pertimbangan kenapa kok bisa tidak valid maupun tidak reliable itu bukan serta-merta karena instrumennya, tapi bisa saja respondennya ini mungkin faktor keadaan respondennya yang secara psikologis maupun fisik itu kurang baik ketika melakukan pengujian, ketika mengisi instrumen tersebut. Bisa saja respondennya itu ketika dalam keadaan kecapean, terus stres, terus atau mungkin mengisinya itu asal, tidak sungguh-sungguh seperti itu. Jadi ada beberapa faktor kemungkinan. Nah, kalau misalkan kemungkinan ada keadaan seperti ini dalam kasus penelitian kita bisa mencoba alat instrumen kita itu ke responden yang lainnya. Seperti itu. Nah, selain itu ada alternatif lain. Kalau misalkan kita uji ternyata ada yang tidak valid. Nah, ini bisa kita hilangkan item yang tidak valid tersebut. Karena dengan beberapa pertimbangan, kayak pertimbangan waktu dan biayanya juga. Jadi semuanya ini dari beberapa alternatif tadi itu ada 3 alternatif, bisa kita pilih, kita sesuaikan kira-kira yang
sesuai dengan keadaan kita dan penelitian kita itu yang lebih memungkinkan yang mana, seperti itu. Nah, ini untuk yang hasilnya hampir sama dengan yang di SPSS, cuma beda digitnya saja. Kalau yang di SPSS lebih di pembulatan, kalau ini lebih rinci untuk di Excel. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas kemarin tujuannya itu untuk mengetahui seberapa konsistensi alat ukurnya ini, apakah alat ukur ini ketika digunakan untuk mengukur itu untuk yang beberapa waktu itu hasilnya masih tetap sama atau tidak. Kalau misalkan kita punya alat instrumen untuk mengukur gaya kepemimpinan, ketika kita mengukur responden hari ini dan di waktu yang lain, apakah hasilnya itu tetap sama ataukah tidak. Kasarannya kayak misalkan meteran, hari ini kita untuk mengukur panjang pintu rumah kita. Itu kita dapatkan tingginya misalkan 2 meter. Nah, besok kita gunakan untuk mengukur juga tetap hasilnya 2 meter. Jadi konsisten, seberapa konsisten uji reliabilitas ini. Nah, pertanyaannya, untuk instrumen kita ini apakah bisa, maksudnya kalau misalkan apakah harus reliable ataukah valid saja, ataukah harus reliable tapi tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambarannya, instrumen penelitian yang kita gunakan ini harus valid dan reliable. Nah, ada beberapa contoh kasus yang instrumennya itu reliable tapi tidak valid. Misalkan kita menggunakan timbangan kan memang untuk mengukur timbangan itu untuk mengukur berat. Nah, misalkan kita baru membeli timbangan, terus biasanya kan kayak ada yang diatur timbangannya itu sudah lebih berapa kilo gitu kalau biasanya itu. Nah, kalau misalkan belum kita standarkan, ini kan dia reliable. Jadi maksudnya hasilnya kita ukur pada waktu sekarang dan nanti itu tetap. Nah, tapi kan tidak valid karena belum kita standarkan. Kita kembali ke nol kan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada kasus yang instrumennya itu reliable tapi tidak valid. Ada juga instrumen yang valid tapi tidak reliable, seperti itu. Jadi harus terpenuhi dua-duanya. Nah, untuk yang ketika kita mengerjakan di SPSS, ini tutorialnya, langkah-langkahnya setelah kita buka datanya, kita klik analyze, terus kita pilih scale. Nah, nanti ada pilihan reliability analysis, setelah itu kita masukkan seluruh item ke kolom item, dan pilih mobilitas reliabilitas di dalam model. Nah, ini juga ada beberapa dasar pengambilan keputusan untuk yang uji reliabilitas. Ini kalau misalkan berdasarkan Department of Labor, Employment and Training Administration, kalau koefisien reliabilitasnya ini di atas 0,90, berarti ini sangat bagus, sangat sempurna. Terus kalau misalkan dia di antara 0,80 sampai 0,89, jadi dia instrumennya ini bagus, reliabilitasnya bagus. Terus yang untuk yang 0,70 sampai 0,79 ini adequate, cukup. Kalau di bawah 70 berarti dia tidak mempunyai keterbatasan untuk penggunaan, jadi kurang bagus. Kalau menurut Jonathan Sarwono, ketika koefisien reliabilitasnya ini di atas 0,80 berarti dia reliable, seperti itu. Mungkin ini sekilas gambarannya.
setelah ini bisa kita praktekkan bersama untuk langsung menguji validitas dan integritas menggunakan SPSS. Sebelumnya apakah Bapak Ibu di sini sudah mempunyai software SPSS semua? Ada yang sudah, ada yang belum, Mbak. Oh ya, mungkin kalau yang belum bisa dilihat dulu saja ya, nanti bisa dipraktekkan kalau ketika sudah punya softwarenya. Untuk datanya di sini sudah saya persiapkan, bisa dilihat, ini masih proses pengiriman. Nah, di kolom chat itu datanya bisa Bapak Ibu buka. Sebentar. Sembari bisa dibuka software SPSS-nya. Bentar, saya share screen. SPSS. Oke. Nah, ini ketika Bapak Ibu membuka software SPSS, ini tampilannya seperti ini. Nah, tadi kan kita juga sudah punya data yang tadi kita punya, ini bisa kita copy paste untuk yang mulai item 1, item 2, item 3, dan seterusnya sampai skor total. Ini untuk yang Agak ngeblur, Mbak. oh, ngeblur. Bentar. Apakah sudah lebih jelas? Sudah. Nah, ini kan data yang tadi saya share di kolom chat. Tampilannya seperti ini. Nah, ini skor totalnya ini maksudnya untuk ini kan ada kolom responden. Jadi kita di sini untuk yang instrumen gaya kepemimpinan ini kita ujikan ke 30 responden. Nah, di sini ada 18 item pertanyaan. Ini respon pertama, 2, 3, dan seterusnya sampai responden ke-30. Untuk responden pertama, misalkan untuk item pertama ini menjawab skor 4. Jadi nanti ada di sini ada 4 skala 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini skalanya 4, item 2 skalanya 3. Untuk skor totalnya ini hasil penjumlahan dari jawaban dari responden pertama, mulai dari item pertama sampai item ke-18. Jadi mendapatkannya sum dari B2 ini sampai ke coba sum dari ini untuk responden pertama pada jawaban dari pertanyaan item pertama sampai jawaban item ke-18 dari responden pertama. Nah, enter, ketemu 30. Kalau sudah ketemu yang pertama ini kita bisa langsung tarik sampai ke yang 30. Ini bisa kita tarik. Nah, ini nanti akan otomatis mengikuti rumus yang di atas tadi sudah kita bikin. Nah, ini skor totalnya. Nah, ini untuk menginputkannya di SPSS bisa kita copy seperti ini, kita copy. Setelah itu kita masuk di SPSS-nya kita. Ini jelas. Yang ini. Jelas, Mbak, jelas. Nah, kita paste with variable names, karena yang kita copy tadi kan bersama dengan nama variabelnya. Nah, seperti ini.
Terus ini untuk nama-nama variabelnya, jadi ada item 1, item 2, sampai skor totalnya. Ini sudah. Nah, untuk uji validitas, pertama kita di sini, apakah Bapak Ibu sudah mengikuti untuk praktekannya ini atau ingin kami praktek bareng atau gimana? Sudah dibuka di sini apa belum? Saya sudah buka SPSS-nya, yang punya SPSS apakah sudah membuka SPSS-nya apakah belum? Sedang buka Mbak ini Mbak. Oh ya, kita tunggu saja ya biar bisa bareng-bareng. Sudah? Sudah. Lanjut Mbak. Ini sudah di-copy juga datanya, sudah di-inputkan, sudah dimasukkan? Sudah. Klik analyze di sini. Terus kita pilih correlate ini. Terus kita pilih yang bivariate. Nah, untuk yang kita masukkan, variabel yang kita masukkan ini semua item plus skor totalnya. Karena di sini kita tujuannya untuk mengetahui korelasi antara masing-masing item dengan skor totalnya tadi itu. Nah, setelah ini bisa kita klik OK. Nah, ini untuk outputnya keluar. Ini untuk pengambilan keputusannya valid atau tidaknya. Tadi ada beberapa pilihan, nanti terserah Bapak Ibu menyesuaikan kira-kira mana yang ingin, acuan mana yang digunakan, apakah ingin menggunakan yang menurut Sugiono tadi itu yang hanya pokoknya kalau misalkan korelasinya ini di atas 0,30 berarti dia valid, ataukah ingin yang lebih teliti lagi, jadi membandingkan antara R hitungnya ini dengan R tabel, ataukah ingin yang seperti dari departemen apa tadi itu, labor and training tadi yang ingin menyesuaikan dengan keadaannya, keadaan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi masing-masing ada referensinya, nanti bisa dipilih mana yang sekiranya lebih sesuai seperti itu. Nah, ini untuk yang uji validitas. Ini kalau misalkan mana tadi ya? Ini karena ini kalau ada yang apa? Bintang 2, terus ini ada bintang 1, ini berarti di sini dibandingkan antara R hitungnya dengan R tabel. Kalau yang bintang 2 ini dengan alfa 0,01, jadi tingkat kesalnya 1%. Kalau yang bintangnya cuma 1, ini berarti signifikan atau valid, korelasinya ini signifikan dengan alfanya ini 5%, taraf kesalahannya 5%. Seperti itu. Jadi korelasinya ini yang ini. Yang sign ini, sign to tilde. Salah. Koefisien korelasi ini kalau sign to tilde ini apa namanya? Perbandingan, bukan koefisien korelasinya. Koefisien korelasinya yang ini paling atas.
Nah, setelah itu kalau misalkan untuk yang uji reliabilitas, bisa klik analyze di sini. Terus ini ada scale, bisa dipilih reliability analysis. Nah, yang dipilih ini hanya itemnya saja. Jadi skor totalnya tidak dimasukkan. Hanya itemnya saja. Setelah itu, bisa klik OK. Nah, ini hasilnya. Koefisiennya 0,852. Kalau menurut siapa tadi? Menurut Jonathan Sarwono di atas 0,80 dia sudah berarti reliable. Seperti itu. Yang validitas tadi yang mana yang dilihat, Bu Ilwin? Yang validitas koefisien, bisa koefisien korelasinya. Kan tadi ada beberapa referensi pertimbangan. Jadi kalau yang menurut Sugiono ini koefisien korelasinya ini ketika di atas 0,30 berarti dia sudah valid. Terus ada juga yang membandingkan antara R hitung dengan R tabel. R hitungnya berarti koefisien korelasinya ini, terus dibandingkan dengan R. Bisa dilihatkan judulnya sebelah kiri, Bu Ilwin. Itu kan hanya iya. angka. Oh iya, maaf, benar. Ini koefisien Pearson correlation. Oh, yang Pearson correlation-nya yang dilihat, bukan yang signifikansi itu ya? Iya, yang Pearson correlation. Oh ya. Terus ada juga tadi yang membandingkan dengan R tabel. Jadi, untuk R tabelnya ini coba saya share di kolom chat. Bentar. R tabel. Sebentar. Oh, sepertinya saya. Oh, ini. Nah, ini R tabelnya, jadi bisa dibandingkan. Masih loading. Kalau misalkan ini bisa dicari di mana ya? Yang apanya, Bu? R tabelnya ini. Nah. Saya share di kolom chat. Mungkin masih. Misalnya itemnya 100 begitu bagaimana? Kalau misalkan coba saya buka. Kalau misalkan itemnya 100 ini 100 terus tingkat keerorannya 5% atau 1%. Jadi kalau misalkan 5% berarti R tabelnya nilainya 0,195. Nanti R hitungnya dibandingkan dengan R tabelnya ini. Kalau misalkan R hitungnya lebih dari R tabel berarti dia valid. Kalau misalkan kurang dari R tabel berarti dia itemnya tidak valid. Kalau ini kan sampai 86 begitu bagaimana? Ambil yang mana? 81, 82 itemnya? Kalau 86 kita bisa
Sebentar, saya lupa referensi kalau 86. Iya, karena saya cari di googling gitu biasanya hanya ada sampai 50, 70 gitu, nggak pernah tahu ada tabel yang lengkap gitu, mungkin ada referensi yang bisa kami cari karena jumlah itemnya kan bisa bervariasi. Oh iya, mungkin ini saya jadikan PR dulu untuk pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Soalnya ini juga di sini di tabel yang saya punya juga N-nya tidak lengkap. Ada yang 80, 85. Kalau misalkan kalau saya mencoba untuk melogika, tapi ini masih belum pasti. Jadi nanti saya coba carikan referensi lain. Itu kalau misalkan 86 berarti kan dia di antara 85 dan 90. Ini untuk amannya ini bisa kita menggunakan yang N90, tapi ini cuma saya saja sih, cuma yang mencoba membayangkan, belum ada referensi yang jelas. Nanti untuk referensi jelasnya bisa coba saya jadikan PR untuk pertemuan ke depan. Ya, makasih. Sama mungkin kita langsung masuk sesi diskusi saja ya, Mbak Mary. Iya, Mbak, langsung aja. Berarti sudah, Mbak, ini penyampaiannya? Ya, sambil kita diskusi. Oke, untuk peserta Sinau Bareng Statistika mungkin ada pertanyaan terkait tentang uji validitas ataupun reliabilitas yang sudah diaplikasikan, sudah dikasih contoh dari Bu Hilwin tadi, bisa ditanyakan. Mungkin untuk yang baru masuk juga ini pasti, waduh, apa sih ini angka-angka aja isinya. Tapi nggak apa-apa, belajarnya sedikit-sedikit, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sesederhana apa sih Mbak R hitung, apa sih R tabel, itu bisa ditanyakan. Kalau yang ingin bertanya bisa langsung di unmute, bisa juga nulis di kolom chat ya. Maaf, ini saya mau konfirmasi. Ya, Bu. Untuk memasukkan variabelnya tadi itu ke SPSS itu ini yang di kolom bentar. Yang di kolom variabel view. Iya. Terus yang di kolom measur, ini bacanya bagaimana? Measur ya? Mister, ya bisa. Tidak Jawa. Setiap item itu ditulis apa? Nominal atau ordinal atau scale. Jadi ini dikosongi aja atau diisi berdasarkan jenis variabelnya atau bagaimana? Ya, terima kasih Bu Kusmita. Untuk yang misternya ini, saya juga cara bacanya gimana yang ini untuk kita bisa mengisi sesuai dengan pertanyaan di item yang kita bikin. Kalau misalkan jawabannya semua setara, maksudnya kayak tidak ada tingkatannya, ini bisa kita pilih yang nominal. Tapi kalau misalkan ada setaranya, kayak ada tingkatannya, yang suka, sangat tidak suka, setuju, sangat tidak setuju, itu kan berarti bertingkat. Nah, itu bisa kita di sini jadikan ordinal. Nah, kalau misalkan nanti jawabannya juga berupa jawaban yang numerik, kayak pertanyaan berapa nilai ujian mata pelajaran apa, seperti itu bisa kita pilih yang scale. Kita bisa ubah menyesuaikan dengan
item dari instrumen kita. Iya. Berarti itu memang harus diisi ya? Iya. Nggak boleh dikosongi ya itu ya? Iya, diisi. Oke, baik. Nggih, matur nuwun. Sama-sama, Bu. Iya, terima kasih juga sudah diingatkan ini tadi, soalnya saya juga langsung ada staf-stafnya ini tidak saya singgung. Nggih. Terima kasih Bu Pusnista. Bu Hilwin, ini berarti ketika kita tadi copy datanya itu langsung otomatis misernya ini tadi nominal ya? Iya, ini nominal. Kebacanya nominal semua. Oke. Kecuali yang scoring tadi scale. Tapi bisa kita, oh iya. Silakan lanjutkan dulu kalau Ini bisa kita cek, kita sesuaikan lagi dengan apakah sudah sesuai, apakah belum dengan keadaan item kita. Seperti itu. Ya, monggo Bu Yusi. Silakan Bu Yusi. Apa bisa ya item itu valid tapi tidak reliable? Kalau tadi belum menjelaskan bisa ya. Kalau menurut saya kok nggak bisa ya. Kalau sudah valid, misalnya termometer gitu ya, valid ngukur 36 derajat. Nanti ngukur lagi kan, kalau dia valid ya berarti 36 derajat lagi kan. Gimana, mohon penjelasan. Iya, terima kasih Bu Yusi. Saya sempat membaca memang kalau yang hampir apa ya, mayoritas atau kebanyakan hampir semua instrumen itu ketika valid dia reliable. Tapi kemarin saya menemukan contoh dari hasil pengukuran orang, tapi saya lupa di mana. Itu ada yang di sana, ada yang apa, dia valid tapi tidak reliable. Saya menemukan ada contoh seperti itu. Tapi di situ penjelasannya memang kebanyakan kalau misalkan instrumennya itu valid, itu dia reliable. Tapi ada juga instrumen yang valid tapi tidak reliable. Mungkin contohnya apa ya, kalau contoh sederhana. Coba sambil saya ingat ya Bu, saya kemarin membaca itu, saya menemukan ada hasil papernya orang, pengukurannya orang, itu dia instrumennya valid tapi tidak reliable. Tapi di paper itu juga dia menjelaskan bahwa memang kalau misalkan instrumen itu, kalau yang reliable belum tentu valid, tapi kalau valid itu kebanyakan hampir semua reliable, meskipun ada juga instrumen yang valid tapi tidak reliable. Tapi peluangnya lebih besar untuk yang ketika dia valid, peluangnya lebih besar akan reliable. Saya sambil membayangkan contohnya. Sebentar, mungkin ada tanggapan dari Bu Yusi. Ya, saya minta contohnya aja nanti ya, yang valid tapi tidak reliable. Yang valid tapi tidak reliable. Ya, mungkin sembari ini bisa lanjut ke yang lain. Oh, oke. Untuk teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Jadi pengertian valid ini apa ya? Maaf Pak, tolong diulangi Pak, kurang jelas. Pengertian posisi valid dan reliable ini loh. Posisi valid dan reliable. Karena pemahaman saya selama ini reliable itu validitas yang berulang. Oh iya. Kalau sepemahaman saya. Oh, keliru pengertiannya. Kalau yang dari yang saya dapatkan ya Pak, mungkin nanti bisa dikoreksi bareng-bareng.
Kalau yang instrumen valid ini berarti instrumennya ini tepat sasaran, jadi dapat mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Terus kalau yang instrumennya yang reliable, ini dia hasil pengukurannya ini relatif konsisten. Jadi kalau digunakan untuk mengukur pada waktu yang berbeda-beda, ini hasilnya relatif sama. Ini yang reliable. Jadi untuk yang instrumen itu harus terpenuhi syarat keduanya. Dia harus tepat sasaran untuk mengukurnya dan juga harus reliable. Jadi hasilnya harus relatif sama ketika digunakan untuk mengukur di waktu-waktu yang berbeda. Ini kira-kira sama enggak dengan pengertian perbedaan antara presisi dan akurasi itu? Presisi dan akurasi. Kalau akurasi ya valid. Kalau presisi berarti reliable. Begitu ya. Kayaknya. Kalau akurasi berarti akurat. Saya malah kebalik ininya, pemahamannya. Jadi pernah baca itu kayak apa namanya, memanah di target itu ya, target sel. Jadi apa istilahnya itu, anak panah sekali mengenai sasaran itu sering didefinisikan sebagai akurat. Jadi pikiran saya apakah itu setara dengan valid, tetapi kalau kemudian memanah itu mengenai sasaran berkali-kali, baru itu kemudian disebut dengan akurat. Apa itu apa namanya, linear dengan reliable dan valid tadi ya? Mohon maaf Pak, mungkin apakah saya yang ini ya, maksudnya salah tangkap. Tadi Bapak Kris mengatakan kalau ketika tepat sasaran akurat, terus ketika berkali-kali akurat. Bukan, presisi. Kalau tepat sasaran sekali itu valid. Presisi. Oh, presisi. Presisi. Iya. Presisi, tapi kalau kemudian mengenai terus diulang lagi dan berkali-kali tetap, itu baru kemudian disebut akurat gitu. Kayaknya pernah baca kayak gitu juga. Ada yang mengumpamakan seperti itu. Saya cuman agak bingung apakah itu mungkin sama dengan validitas dan reliabilitas. Ketika hasil sebuah alat digunakan itu valid, valid terus-menerus, baru itu kemudian disebut reliable. Apa gimana? Kalau dari yang saya dapatkan, dari yang saya baca itu tidak ada hubungan ketepatan dengan reliable. Jadi kalau yang saya dapatkan itu dikatakan reliable itu hasilnya berulang kali sama, meskipun itu belum tentu valid. Jadi kayak konsisten. Nah, ketika karena belum tentu benar, belum tentu valid, meskipun hasil pengukurannya digunakan berulang kali sama, perlu dibuktikan juga kevalidannya. Jadi ada uji validitas dan reliabilitas, keduanya harus terpenuhi. Tapi kalau yang reliabilitas saja ini belum tentu dia tepat sasaran, dia hanya mengukurnya itu berulang kali sama, berulang kali hasilnya sama. Tapi belum tentu benar, belum tentu akurat sesuai dengan tujuan yang diinginkan menggunakan instrumen tersebut. Kalau yang saya dapatkan, pemahaman saya seperti itu, Bapak. Mungkin kalau dari analoginya Bapak tadi, dikatakan presisi kan dia berarti akurat terus berulang kali. Nah, presisinya ini ketika instrumennya itu sudah memenuhi uji validitas dan presisi ya tadi, ketika berkali-kali terus benar sudah memenuhi validitas dan reliabilitasnya. Ya. Kalau berulang kali itu akurasi.
berulang kali akurat. Iya. Kalau tepat sasaran 1 kali Presisi. presisi. Kalau Pemahaman saya. oh Tepat sasaran berkali-kali itu baru kemudian disebut akurat. Berarti kalau dari definisinya akurat itu berarti ketika instrumennya itu dia sudah valid dan reliable. Kalau dari definisi yang saya dapatkan, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mendapatkan definisi dari validitas dan reliabilitas dari referensi lain, bisa. Reliable itu didefinisikan kemampuan berulang, bukan, Wilwin? Iya, konsisten, kemampuan berulang. Meskipun hasilnya kemampuan ya? Iya. Hasil kemampuan berulang ya, bukan ketidakmampuan berulang ya? Kemampuan. Kalau mampu kan berarti harus valid dulu. Bukan seperti itu, kan? Ininya, pemahamannya. Mampu untuk menghitung, mampu menghasilkan penghitungan yang berulang. Jadi berulang kali itu hasilnya relatif sama. Meskipun belum tentu hasil pengukurannya ini tepat sasaran, benar. Kalau definisi yang saya dapatkan seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Kris. Menarik sih Mbak pembahasannya konsep dari Pak Kris tadi ya. Maksudnya jadi tergelitik apakah berarti sebelum ke reliable atau kita menguji reliabilitas itu harus valid dulu untuk kemudian selanjutnya diuji berulang kali dikatakan itu reliable. Gitu nggak sih Mbak? Jadinya kepikirannya. Iya. Kalau secara logika memang sebaiknya diuji valid dulu baru reliable. Jadi kalau misalkan kita pastikan dulu bahwa alat ukurnya ini memang sudah tepat sasaran, digunakan untuk mengukur yang apa yang seharusnya diukur. Baru setelah itu diuji reliabilitasnya, apakah keakuratannya ini tetap berlangsung dalam waktu beberapa lama, apakah tetap akurat seperti, apakah tetap valid seperti itu, apakah tidak. Nah, baru diuji reliabilitasnya. Meskipun ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan antara validitas dan reliabilitas, tapi kalau dari secara logika itu lebih amannya diuji validitasnya dulu, karena kalau misalkan kita uji ternyata sudah reliable, sudah konsisten, tapi ternyata urutan prioritasnya sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke validitasnya dulu. Kalau dia alat ukurnya memang sudah sesuai dengan tujuan penelitian kita, alat ukurnya atau instrumennya ini mampu untuk mengukur atau menarik data sesuai dengan tujuan penelitian kita, baru kita cari tahu apakah kebenarannya ini, kevalidannya ini tetap konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama, apakah tetap konsisten seperti, baru kita uji reliabilitasnya. Itu untuk mengetahui kekonsistenannya tersebut. Kemudian ketika kita melakukan mengolah data di SPSS sendiri, kan pertama kita uji validitas. Nah, ketika bertemu dengan beberapa item-item yang tidak valid, kita kan harus membuang ataupun menyisihkan kan, baru dihitung lagi. Begitu kan, Mbak? Ya. Nah, setelah itu, setelah tahap kita menyisihkan, berarti kan ada item-item yang berkurang. Nah, apakah selanjutnya kita itu lanjut ke penghitungan reliabilitas atau dari tahap validitas yang itemnya banyak yang gugur, kita akhirnya
mengulang untuk membuat item baru ataupun mengganti, menguji kembali untuk mendapatkan data yang benar-benar banyak yang valid, baru kita lanjut ke reliabilitas atau gimana? Terima kasih Mbak Mary. Jadi kalau misalkan kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, kan pertama kita uji validitasnya dulu. Tadi kita sepakat bahwa secara prioritas atau secara logika itu alat ukur itu harus dipastikan valid dulu, baru kita cari tahu apakah kevalidannya ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama ataukah tidak, terus berulang ataukah tidak, konsisten ataukah tidak, seperti itu. Nah, ketika kita uji validitasnya, terus ada beberapa item pertanyaan yang ternyata tidak valid, tadi pertanyaannya setelah kita, kan tadi ketika ada item yang tidak valid itu ada beberapa alternatif yang bisa kita ambil. Salah satunya kita bisa membuang item yang memang tidak valid, seperti itu. Kita bisa menghilangkan item yang tidak valid. Nah, setelah kita hilangkan item yang tidak valid, apakah kita perlu mengujinya kembali atau maksudnya dari item yang sudah dibuang itu instrumennya diujikan lagi ke responden lain, begitu ya tadi pertanyaannya, ke respondennya lagi. Nah, apakah seperti itu atau langsung dilanjutkan ke pengujian selanjutnya, seperti itu ya tadi. Nah, kalau misalkan item yang tadi tidak valid, ada item yang tidak valid, itu bisa dihilangkan. Setelah dihilangkan kan berarti kita akan punya formasi item yang baru dengan responden yang sama. Jadi misalkan katakanlah ini ada item 1 dan item 3 yang tidak valid. Berarti kita punya struktur data baru. Ini yang itemnya itu item 2, item 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 18. Nah, dari data ini bisa kita, untuk memastikan, bisa kita langsung uji lagi, uji validitasnya untuk memastikan. Karena kalau secara logika, kalau misalkan yang kan ini menghitungnya itu dia tidak ada keterkaitan antara item 1, item 2, dan 3. Maksudnya dia per item yang diuji kevalidannya itu per itemnya. Jadi kalau item yang tidak valid sudah dihilangkan, otomatis tidak ada lagi item yang tidak valid. Tapi untuk memastikan bisa dihitung lagi, dianalisis lagi menggunakan uji validitas seperti langkah-langkah sebelumnya. Nanti kalau sudah valid semua, baru diuji reliabilitasnya. Jadi tidak perlu diujikan lagi ke responden yang lain ketika kita memilih alternatif untuk menghilangkan item yang tidak valid. Bisa langsung dilanjutkan ke uji reliabilitas. Seperti itu, Mbak Mary. Terima kasih, Bu Hilwin. Sama-sama, Mbak Mary. Untuk teman-teman lainnya, saya persilahkan jika ingin bertanya. Kita masih punya banyak waktu. Jika belum ada, saya urun lagi ya, urun pertanyaan lagi. Apakah ketika kita memasukkan data ke dalam SPSS, itu desimalnya kan langsung 0,00 berapa gitu ya, Mbak ya? Nah, apakah harus diubah sih desimal ini jadi 0? Dan biasanya dulu diajarin untuk diubah sih, tapi itu kenapa ya harus diubah? Bentar, saya kalau sementara kalau sepemahaman saya ini disesuaikan dengan kayak nilainya di itemnya itu tadi sih. Kalau misalkan dia apa tidak nilainya itu berupa bilangan yang real, tidak ada angka desimalnya di belakangnya, kayaknya ini tidak perlu diubah. Tapi kalau misalkan ada nilainya itu
Tapi mungkin ini jawaban sementara, nanti ini bisa saya jadikan PR lagi untuk Oh, ya, ya, pertemuan ya. selanjutnya. Ya. Karena Oke. dari takutnya nanti saya salah. Oke, Terima terima kasih. kasih atas pertanyaannya. Teman-teman lainnya, misalkan ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Tanya Bu Irwin. Ya, Bu. Ya, Terima kasih. Bu. Berarti kita bisa ya menguji, misalnya kita mau mengukur sesuatu menggunakan kuesioner, tapi kita ingin menguji ketepatan mengukur sesuatu menggunakan kuesioner dibanding dengan alat standar yang digunakan. Gitu, misalnya alat standarnya termometer gitu ya, alat standarnya termometer, kemudian kita mau mengukur suhu dengan telapak tangan kita gitu ya, telapak tangan yang responden sebutkan skala suhunya hangat misalnya 4, ada responden sebutkan 3 gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan hasil termometer, hasil aslinya termometer, itu juga bisa ya disebut sebagai uji validitas dan reliabilitas penggunaan telapak tangan gitu ya. Penggunaan jadi tujuannya itu untuk membandingkan hasil pengukuran suhu menggunakan telapak tangan dengan termometer itu tadi ya, Bu ya? Iya, intinya itu menggunakan alat lain. Kita mau, kan ada alat standar, tapi alat standarnya itu biasanya mahal gitu ya. Kemudian kita mau cari alat ukur lain, misalnya pakai kuesioner, bisa juga pakai metode lain. Berarti kita juga bisa melakukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur yang kita lakukan dengan gold standarnya gitu loh. Dan itu menggunakan koefisien korelasi juga ya berarti caranya. Sebentar, saya coba. Jadi kita mencoba menggunakan alat ukur alternatif lain, gitu ya Pak ya. Terus berarti kan alat ukur yang alternatif yang akan kita gunakan tadi itu kita uji validitas dan reliabilitasnya. Setelah terbukti valid dan reliable, baru digunakan untuk menghitung. Kalau misalkan tadi dibutuhkan suhu, berarti untuk menghitung suhu. Iya, kalau ini tadi kan itemnya itu dikorelasikan dengan total item kan ya. Item kuesioner kita masing-masing itu kan dikorelasikan dengan total untuk membuktikan bahwa item-item yang kita tanyakan itu sudah valid dan reliable, begitu kan? Iya. Nah, ini sekarang total dari item itu kita bisa korelasikan dengan hasil pengukuran standar ya. Sebentar, saya masih belum, coba saya luruskan bayangan saya dulu ya Bu, yang dikoreksi. Kalau misalkan kan tadi skor dikorelasikannya dengan skor totalnya itu misalkan untuk yang instrumen alternatif untuk mengukur suhu itu nanti ada beberapa item pertanyaan diantaranya untuk menggunakan telapak tangan atau misalkan diukur jidatnya atau apanya seperti itu. Nah, itu nanti ada beberapa pertanyaan. Untuk yang skor totalnya itu, skor totalnya ini berarti skor total dari responden untuk masing-masing item. Nah, ini untuk korelasinya tadi, ini kan skor masing-masing item dikorelasikan dengan skor totalnya. Nah, untuk yang pertanyaannya yang ini tadi dikorelasikan dengan gold standar, berarti kita sudah punya data gold standarnya kita tahu bagaimana Bu? Saya masih belum kebayang. Iya, betul. Misalnya ini kan gampangnya kepemimpinan ini ya, kita sudah punya hasil kepemimpinan yang total ya. Iya. Di total itemnya. Berarti kan kita sudah punya nilai dia itu kepemimpinannya bagaimana, begitu kan? Tapi sebenarnya menurut WHO gitu mungkin ya, saya punya kesehatan. Menurut WHO itu ada
cara pengukuran standar untuk kepemimpinan, ya sudah ada alat khusus untuk mengukur standar kepemimpinan. Begitu. Nah, berarti kita bisa membuktikan apakah apakah kuesioner yang kita gunakan sudah tepat apa belum. Apakah atau kuesioner yang kita ciptakan ini bisa jadi alternatif, itu bisa kita korelasikan dengan kuesioner yang standar dari WHO itu ya. Total item dibanding total, kita ngukur lagi dengan kuesioner WHO itu. Oh, iya ya. Berarti sama-sama diukur. Kalau dari pengertian validitas tadi, saya kenapa kok menggunakan korelasi? Karena memang biar kalau hubungannya korelasinya kuat, berarti ada keterkaitan yang erat. Nah, kalau misalkan dari ini, maksudnya dari konsep ini, jadi bisa digunakan instrumen alternatif tadi itu hasilnya bisa dikorelasikan dengan skor total dari yang instrumen standar. Kalau misalkan korelasinya tinggi, berarti instrumen alternatif ini memang bisa digunakan untuk mengukur instrumen alternatif dari instrumen standar tersebut. Kalau dari konsepnya sih, menurut saya bisa, Bu. Oh ya sudah. Kemudian saya tanyakan di masing-masing alat itu apa sudah ada nggak database kalau mengukur ini pakai ini itu standar seluruh metode yang akan kita lakukan gitu ada enggak? Misalnya kepemimpinan itu ada survei standarnya. Apa yang kita ingin tahu gitu ada survei standarnya, itu ada nggak database survei standar yang bisa kita akses sepengetahuan Bu Hilwin selama ini? Saya belum mendapatkan data itu, Bu. Mohon maaf. Belum menemukan database tentang instrumen standar itu. Saya belum menemukannya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hilwin. Terima kasih Bu Yusi. Saya persilakan untuk teman-teman lainnya yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu sebelum sesi terakhir untuk post-test. Bu Hilwin. Iya. Nah, untuk ini tadi kita kan yang kita uji cobakan datanya ini tadi satu variabel aja ya? Iya. Satu variabel. Nah, bisa ini nggak Mbak? Apa maksudnya kayak kasih gambaran bahwa di SPSS ini kita bisa mengolah jenis-jenisnya, misal kayak perbandingan atau ada kita bisa nguji kesamaannya atau gimana gitu. Untuk membandingkan kayak variabel seperti itu ya. Iya, iya. Ada itu di SS ada. Itu nanti mungkin masuk di materi masih materi selanjutnya ya. Selanjutnya nanti ya kayak untuk membandingkan. Oke. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara mungkin lebih ke kayak kelompok seperti itu juga nanti bisa di materi selanjutnya. Bisa menggunakan SPSS juga. Ini SPSS hanya salah satu software saja sebenarnya. Ada software lain cuma yang lebih familiar biasanya di kalangan masyarakat SPSS. Masyarakat ya. Peneliti. Iya. Salah diksi. Ya, teman-teman bisa mulai install SPSS hari ini untuk pertemuan selanjutnya. Bisa ini Mbak Hilwin juga pakai apa sih Mbak ini IBM SPSS ya? Iya. Kalau ini kan yang terbaru? Iya, kalau Mbak Santi IBM kemarin. Ya, teman-teman bisa install beberapa yang kalau yang versi dulu juga masih reliable kok Mbak ya, masih bisa digunakan kok reliable. Masih bisa digunakan.
Nanti kita ke depan mungkin kalau teman-teman sudah mulai mencoba data-datanya di sini, nanti kan pasti ketemu tuh, waduh, istilah-istilah yang sulit untuk dipahami. Ntar kalau sudah nyoba ketemu tuh, ini cara bacanya gimana, seperti itu. Oh, Mbak mungkin bisa ditampilkan yang versi hasil uji validitas dan reliabilitasnya lagi, Mbak. Di situ kan banyak istilah yang saya sendiri biasanya bingung sih mau baca yang mana, dan yang paling penting untuk dibaca ketika melihat hasil dari uji validitas reliabilitas di SPSS itu yang mana sih yang paling penting yang harus dilihat, karena kan banyak tuh datanya, apalagi ini kan masih satu variabel, nanti akan bisa aja kita ngujinya beberapa variabel, jadi datanya nggak hanya gini tapi berkali-kali. Kalau misalkan ini kan contohnya tadi satu variabel, misalkan kita dalam penelitian itu kita ada lebih dari satu variabel yang untuk mendapatkan nilainya kita membutuhkan instrumen. Jadi kita mengkonstruk instrumen sendiri, bukan sesuatu yang sudah standar kayak misalkan tinggi, itu kan kita sudah standar, kita mendapatkan data tinggi itu dari hasil pengukuran meteran kayak gitu, itu kan itu sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah kalau misalkan kayak ini tadi instrumen kepemimpinan, terus mungkin nanti ada juga instrumen kesejahteraan seperti itu kan, itu bukan sesuatu yang alat ukurnya itu masih kita perlu mengkonstruk untuk mendapatkan nilainya. Nah, kalau misalkan dalam satu penelitian ada lebih dari satu variabel yang kita membutuhkan instrumen untuk dikonstruk, untuk dibuat seperti itu, kita menghitung atau menguji validitas dan reliabilitasnya tetap satu variabel. Jadi kita uji yang instrumen kepemimpinan terlebih dahulu, ataukah uji instrumen yang kesejahteraan batin, dan seperti itu kita uji sendiri-sendiri. Nah, untuk yang uji validitas yang perlu kita perhatikan ini adalah persen korelasinya ini, nilai dari koefisien korelasinya ini. Untuk yang akan kita bandingkan, kalau misalkan tadi validitas, tadi ada yang menyebutkan ketika koefisien korelasinya di atas 0,30, berarti dia sudah valid. Terus ada referensi lain yang mengatakan dibandingkan nilai koefisien korelasinya ini R hitung dengan R tabel, yang R tabelnya tadi yang biasanya yang kita dapatkan itu kurang lengkap, kayak yang saya tampilkan itu tadi ada yang 85 terus langsung N-nya ketika jumlah respondennya ketika 85 sama jumlah respondennya ketika 90. Nah, pertanyaannya ketika respondennya 81 dan seterusnya yang tidak ada di tabel itu bagaimana? Itu yang menjadi PR saya untuk pertemuan selanjutnya tadi. Jadi yang perlu diperhatikan ini sih kalau yang uji validitas persen korelasinya ini. Ini untuk baik untuk kita ketika kita menggunakan referensi yang dikatakan valid ketika koefisien korelasinya di atas 0,30, kita menggunakan ini, dan ketika untuk dibandingkan dengan R tabelnya pun kita membutuhkan R hitungnya ini dengan R tabel. Nah, kalau yang reliabilitas ini yang ini Krokans alfanya ini koefisiennya 0,8522 dibanding, kalau misalkan ini nilainya dari referensi tadi ada yang menyebutkan ketika nilainya ini Cronbach's alfanya ini lebih dari 0,80 berarti dia reliable. Nah, tadi ada juga referensi lain yang menyatakan tingkatan-tingkatan ukurannya. Jadi yang dilihat itu yang ininya. Nomor item ini berarti jumlah pertanyaannya. Untuk yang nilainya koefisien reliabilitasnya yang dilihat yang Cronbach's alfanya ini. Seperti itu, Mbak Mary. Kalau ngelihat dari hasil reliable-nya, alfa Cronbachnya ini,
Ini kebanyakan berarti datanya valid ya Mbak ya? Kalau yang ini reliable. Kalau yang validitas yang kita melihatnya menggunakan koefisien korelasinya tadi. Dari data yang di atas tadi ada yang nggak valid nggak Mbak? Ada. Untuk ini kan tadi lebar ya, jadi Iya. saya langsung persingkat itu yang Oh iya. yang dibutuhkan ini. Ini saya memutuskan pengambil keputusan valid dan tidaknya ketika menggunakan yang ini, menurut Sugiono yang di atas 0,30 ini. Oke. Kalau misalkan dibandingkan dengan R hitung dan R tabel ini, jadi ada perbedaan memang. Ini kan kalau yang kita menggunakan koefisien korelasinya di atas 0,30, yang tidak valid hanya item nomor 8. Nah, ketika kita menggunakan perbandingan antara R hitung dan R tabel, di sini yang tidak validnya ada item nomor 8, 10, dan item nomor 12. Jadi ada 3 item yang tidak valid. Itu ada perbedaan. Apakah itu juga reliable item tersebut? Kalau dari hasilnya tadi reliable, Bu. Dari hasilnya ini kebetulan menghitungnya tadi kan itemnya tidak ada yang dikeluarkan, jadi yang tidak valid tetap dihitung. Ini reliable. Jadi dia tidak valid tapi reliable. Alpha Chromback itu hasilnya dari total ya Mbak, bukan itu mencerminkan total dari item atau per item? Total ya? Total ya. Kalau validitas tadi per item, tapi kalau yang reliable ini total. Total. Iya. Oke. Jadi meskipun ada item yang tidak valid, tetap dihitung dan itu bisa jadi reliable. Itu kebetulan cuma satu. Iya, sebenarnya kalau misalkan ini untuk lebih melihat kalau ternyata ada item yang tidak valid tapi juga reliable. Tapi kalau misalkan kita melakukan penelitian instrumen kita ketika kita memutuskan untuk yang item yang tidak valid itu tadi kita hilangkan, ketika kita melanjutkan pengujian selanjutnya ya item tersebut tidak usah dimasukkan. Itu untuk apa? Ketika di real penelitian, tapi ini tadi untuk untuk menunjukkan bahwa ternyata meskipun itemnya itu ada yang tidak valid, tapi dia tetap reliable. Seperti hanya untuk menunjukkan. Oke. Tapi berarti misalkan ya data yang tidak validnya banyak, itu kemungkinan tetap reliable, Mbak? Ini bukan suatu apa ya? Bisa dijawab secara pasti, maksudnya. Maksudnya karena tidak ada hubungan antara validitas dan reliabilitasnya ini. Nah, kalau misalkan pertanyaan kalau misalkan item yang tidak valid ini kan contohnya tadi cuma sedikit, jadi bisa kita buang. Nah, kalau misalkan ternyata yang tidak valid itu banyak, ini disarankan jangan mengambil alternatif yang dibuang. Jadi maksudnya kayak patokan banyak dan tidaknya juga ini sih masih belum pasti. Maksudnya kalau sekiranya item dari apa ya, instrumen kita itu yang tidak valid banyak, nah ini kan berarti mungkin ada yang salah dari instrumen yang kita buat. Jadi sebaiknya mungkin direvisi terlebih dulu pertanyaannya atau bagaimana. Atau bisa juga dicek ketika kita memberikan responden untuk yang uji coba alat instrumennya ini, respondennya bagaimana sih keadaannya, apakah ada kemungkinan respondennya itu mengisi secara asal-asalan atau mungkin waktunya yang kurang tepat sehingga kayak keadaan fisik maupun lingkungannya pas berisik dan sehingga mempengaruhi responden untuk menjawab seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan juga.
Oke. Terima kasih, Mbak. Sama-sama Mbak Mary. Teman-teman lainnya mungkin ada yang kurang jelas atau ingin menanyakan hal lain tapi masih dalam satu lingkup ini, bisa ditanyakan. Sangat dipersilahkan karena masih ada waktu. Cukup mungkin Bu Mary, bisa kita sambung minggu depan ya. Oh gitu ya Bu ya, iya. Mungkin selanjutnya kita bakal ada kesimpulan Bu Hilwin untuk pertemuan kali ini dan pesan-pesannya sebelum masuk nanti terakhir post-test. Ya, terima kasih Mbak Mary. Jadi kalau dari yang referensi yang saya dapatkan itu tidak ada maksudnya kayak instrumen penelitian kita itu harus memenuhi validitas maupun reliabilitasnya. Jadi yang validitas belum tentu reliable dan yang reliable belum tentu valid. Tapi ada juga referensi yang mengatakan bahwa ketika instrumen itu sudah valid, ini besar kemungkinan reliable. Tapi saya menemukan dari yang saya baca itu ada contoh yang instrumennya itu valid tapi tidak reliable, dan ini PR saya yang insya Allah akan saya tunjukkan minggu depan contohnya tadi, karena saya sekarang masih lupa contohnya itu yang mana, nanti akan coba saya cari lagi. Seperti itu sih Mbak Mary. Jadi untuk instrumennya yang perlu kita, sebelum kita melanjutkan penelitian, harus kita pastikan dulu dia valid dan reliable. Ini cukup itu untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih Mbak Hilwin. Terima kasih atas waktunya hari ini. Ini sekarang saya share untuk post-testnya ya. Untuk teman-teman peserta silakan mengerjakan post-test, ada di kolom chat. Waktunya 5 menit. Kami persilahkan.
Oke, saya kira sudah cukup waktunya untuk mengerjakan post-test. Untuk teman-teman yang masih mengerjakan, silahkan mengerjakan. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Sinau Bareng Statistika hari ini. Terima kasih banyak juga Bu Hilwin telah membagikan pengetahuannya, ilmunya, untuk kita semua tetap semangat belajar hari ini ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk poster, waktu, dan link Zoom pertemuan selanjutnya akan kami bagikan seperti biasanya melalui grup WA maupun media sosial Instagram. Bisa teman-teman untuk mengikuti untuk mencari tahu lebih lanjut apakah minggu depan pertemuan selanjutnya ada atau tidak, nanti bisa follow Instagramnya @muku.id. Gitu. Semoga kita dapat tetap sehat dan berkumpul lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Apabila kita masih kurang maksimal ataupun ada kekurangannya, mohon maaf, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Hilwin dan Mbak Mary. Sama-sama Raffi. Terima kasih Mary dan semuanya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu. Iya, izin live ya.